Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Hakim dari Prodi PIAUD semester 3. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu temperamen, apa itu attachment, dan overlapping. Nah, pertama kita menjelaskan apa itu temperamen. Nah, temperamen itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik bawaan individu yang memengaruhi perilaku emosi dan reaksi terhadap situasi-situasi tertentu. Jadi, intinya temperamen itu adalah sifat emosional yang berlebihan. Nah, itu biasanya penyebabnya adalah yang pertama itu kebiasaan untuk diturutin, apa kemauannya itu selalu diturutin sama orang tuanya, sampai bahkan kadang diturutin itu seperti kayak anaknya mau beli sesuatu nggak dikasih, tapi ketika anaknya nangis, ketika anaknya memberontak baru dibelikan. Jadi anak ini merasa bahwa kalau dia marah, kalau dia memberontak itu akan diberikan apa yang dia mau. Jadi itu akan bergantung terus-menerus kalau terlalu sering dituruti apa yang dia mau. Nah, yang kedua itu jarang didengarkan. Jadi anak ini merasa kalau dia jarang sekali didengarkan, bahkan tidak pernah didengarkan. Contohnya maunya main di luar, tapi orang tuanya tidak pernah mendengarkan. Orang tuanya selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Karena sibuk dengan urusannya sendiri, dia tidak mementingkan apa yang anaknya inginkan. Sehingga anak ini harus menangis dulu, harus marah dulu, sehingga anak ini menjadi emosional terhadap orang tuanya. Bisa membuat anak ini marah, baru orang tuanya menurutin. Yang ketiga itu ada kebiasaan dibentak. Nah, kebiasaan dibentak itu namanya anak-anak ya. Kalau namanya anak-anak itu mudah meniru apa yang kita lakukan, mudah meniru apa yang kita ucapkan. Cara kita memperlakukan dia itu akan membuat dia meniru. Jadi apapun yang kita lakukan dia tiru. Kalau kita sering membentak anak ini, ketika di luar, ketika dia bersekolah, dia bertemu dengan teman-temannya, dia mungkin mengikuti apa yang orang tuanya lakukan terhadap dia. Dia merasa kalau dia marah, dia bakalan didengar, dia bakalan ditakutin sehingga diturutin. Jadi apa yang orang tuanya lakukan itu benar-benar dia lakukan di luar dan merugikan orang. Bahkan jika bergantung terus seperti itu, jika terus dilakukan itu bakalan merugikan orang tuanya sendiri juga. Jadi kita sebagai orang tua pun harus memahami, mengerti apa yang sebenarnya anak ini mau. Jadi jangan hanya memarahi, kita pun harus mengontrol emosi kita. Jadi temperamen itu seperti itu. Ciri-cirinya itu biasanya itu mudah tersinggung ya. Seperti kita menegur misalnya, tadi jangan lempar-lemparan ya misalnya. Terus dia tersinggung, dia merasa dia itu dimarahin, sampai akhirnya dia marah karena dia merasa tidak terima kan. Ya, jadi temperamen kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke attachment. Nah, attachment ini mempunyai beberapa tipe ya. Yang pertama, attachment aman. Yang kedua itu attachment tidak aman. Yang ketiga itu attachment aman tidak aman. Nah, jadi attachment yang aman itu seperti dia merasa nyaman, dia merasa aman sama orang di sekitarnya. Dia merasa kalau dia mau kemanapun, mau melakukan hal yang bahaya apapun, dia akan tetap merasa aman karena dia merasa yakin sama orang tuanya atau pengasuhnya. Itu yang dimaksud dengan attachment aman. Kalau attachment tidak aman itu dia terlalu merasa cemas sama orang tuanya, karena orang tuanya tidak memberikan keyakinan yang baik sama anaknya, sehingga anaknya tidak percaya sama orang tuanya. Nah, kalau attachment aman tidak aman itu seperti ketidakseimbangannya perilaku ayah dan ibunya. Contohnya, ibunya kalau ada masalah dia langsung membentak, langsung marah. Nah, tapi kalau dengan ayahnya itu malah kebalikannya. Ayahnya itu malah
memberi semangat, memberi kasih sayang, ini mengarahkan ke yang baik itu seperti apa. Nah, jadi aman tidak aman itu dia adalah perbedaan antara cara memahami anaknya itu berbeda. Jadi attachment itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke penjelasan overlabeling. Nah, jadi overlabeling itu merujuk pada situasi di mana anak diberi label atau diagnosis tertentu, terutama dalam konteks gangguan kesehatan mental lebih dari yang sebenarnya dibutuhkan atau sesuai dengan kondisinya. Hal ini dapat terjadi ketika orang dewasa termasuk profesional kesehatan cenderung terlalu cepat untuk mengkategorikan perilaku atau gejala anak sebagai gangguan kesehatan mental tanpa mempertimbangkan variasi alami dalam perkembangan anak. Jadi overlabeling ini bersifat cap sosial. Nah, jadi dimana anak ini mengalami perubahan peran dan cenderung berperilaku seperti apa yang orang lain katakan. Nah, jadi anak ini terlalu sering dijudge, terlalu dicap buruk, terlalu dicap tidak benar oleh orang terdekatnya. Contohnya itu seperti menggambar, lalu si anak ini menggambar, orang tuanya langsung menjudge, misal gambaran kamu ini jelek, kamu itu gak pantas untuk menggambar, atau kamu itu lebih cocok yang lain bukan gambar gitu kan. Jadi untuk orang tua pun kita harus paham apa kemauan anak, kita harus beri pujian terhadap anak, pujian yang memang pada tempatnya, tidak berlebihan, dan mendukung apapun yang anak pilih, tidak menjudge atau menilai bahwa anak ini buruk, apa yang anak ini buruk. Jadi semisal dia mau menggambar, kita dukung. Nah, walaupun semisal anak ini melakukan hal yang tidak sesuai ekspektasi, nah kita harus mengarahkan yang lebih baik seperti apa. Kalau kurang baik, kita arahkan, oh ini lebih baik seperti ini, supaya anak ini lebih percaya diri. Jadi intinya kita jangan memberikan judge atau tidak mendukung apapun pilihan anak. Intinya kita terus mendukung dan memberi arahan yang baik. Jadi overlabeling intinya seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.